Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sultan Rizky Afka Gideon Masyarani dengan NIM 20251037011047. Kali ini saya berkesempatan membuat menjelaskan tentang CPU yang merupakan salah satu komponen paling penting dalam komputer. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia disebut unit prosesor pusat. CPU bisa kita sebut juga sebagai otak dari komputer atau otak dari sistem komputer, karena semua kegiatan prosesan data dari instruksi terjadi dalam komputer dikendalikan oleh bagian ini. Pengertian CPU: CPU bertanggung jawab untuk mengolah data, menjalankan instruksi, program, serta mengontrol kerja seluruh komponen komputer lainnya seperti memori, perangkat input, dan perangkat output. Tanpa adanya CPU, komputer tidak akan bisa memproses apapun, bahkan tidak akan bisa menampilkan tampilan sistem informasi di layar. Secara sederhana, CPU berperan seperti seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Ia menerima perintah dari pengguna atau program, menafsirkan apa yang harus dilakukan, lalu memerintahkan bagian lain agar bekerja sesuai instruksi tersebut. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi, mengetik, atau mainkan game berat atau game ringan, semua proses logika begitunya dijalankan oleh CPU. 2. Komponen utama CPU dan fungsinya. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian penting yang saling bekerja sama agar proses pengolahan data itu bisa berjalan dengan lancar. Ada 3 komponen utama yang menjalani 3 kerja CPU, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Bagian ini adalah pusat dari perhitungan dan logika dari CPU. Fungsinya untuk melakukan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, serta logika seperti add, or, not, dan pembandingan nilai. Misalnya saat kamu menghitung 2 tambah 3 di kalkulator komputer, maka bagian sebenarnya melakukan perhitungan itu adalah ALU. CPU atau Control Unit. Control Unit berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di dalam CPU. Bagian ini bertugas mengambil instruksi dari memori utama, menafsirkan instruksi tersebut, lalu mengatur bagaimana bagian lain dari CPU harus bekerja. CPU tidak melakukan perhitungan, tetapi mengatur agar ALU, register, dan memori bekerja secara terkoordinasi atau secara sejalan. Tanpa kontrol unit, komputer tidak akan kebingungan karena tidak ada yang mengatur ALU perintahnya. Yang ketiga, register. Register adalah tempat penyimpanan sementara yang ada langsung di dalam CPU. Fungsinya untuk menyimpan data yang sedang diproses atau hasil dari proses perhitungan sebelum dikirim ke memori utama. Ukuran register ini sangat kecil dibandingkan RAM, tetapi kecepatannya sangat cepat dan lebih cepat dari memori biasanya. Karena itu, CPU bisa proses data dengan kecepatan tinggi berkat bantuan dari register. Selain 3 komponen utama tadi, bisa juga beberapa bagian pendukung lainnya, yaitu cache memory. Cache adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang berada di sangat dekat dengan inti CPU. Cache ini menyimpan data instruksi yang sering digunakan sehingga CPU tidak perlu bolak-balik mengambil data RAM yang lebih lambat. Semakin besar untuk cache, biasanya semakin cepat pula kinerja CPU yang akan diperlukan. Yang kedua, bus. Bus adalah jalur perhubungan yang digunakan untuk mengirim data, sinyal kontrol, dan alamat antar CPU, memori, serta perangkat lain. Ada 3 jenis bus utama data, yaitu 1. Data bus, 2. Data bus, 3. Control bus. Ketiganya bekerja seperti jalan raya menghubungkan sebagai komputer agar bisa berkomunikasi. Dan ketiga, clock system jam. Clock atau jam, sistem jam berfungsi untuk mengatur kecepatan kerja CPU. Clock menghasilkan sinyal detak yang menentukan berapa banyak instruksi yang bisa diproses setiap detiknya. Semakin tinggi frekuensi clock yang diukur dengan 1 GHz atau GHz, yang maka semakin cepat CPU tersebut menjalankan perintah. Yang ketiga, cara kerja CPU. Cara kerja CPU itu secara umum dikenal sebagai istilah siklus instruksi yang terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, fetch atau mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. 2. Decode, menafsirkan instruksi. Control unit menafsirkan atau menerjemahkan instruksi tersebut sebagai CPU atau apapun yang harus dilakukan. 3. Execute atau menjalankan instruksi. ALU atau bagian lain menginstruksikan instruksi tersebut, misalnya melakukan perhitungan atau memindahkan data. Hasil proses tersebut kemudian disimpan di disk dan dikirim kembali ke memori utama. Siklus ini berlangsung jutaan kali per detik atau per jam atau per menit. Itulah sebabnya utama komputer dapat bekerja dengan sangat cepat. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini adalah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa CPU adalah pusat dari kendali pengolah utama di dalam komputer.
Mungkin kegiatan yang dilakukan perhitungan, logika, atau kontrol ini dijalankan oleh CPU. Komponen-komponen seperti ALU, control unit, register, chats, dan bus bekerja sama agar komputer dapat memproses data secara efisiensi. Jadi jika dianalogikan CPU adalah otak dari komputer, sementara bagian lain seperti memori, keyboard, dan layar adalah organ pendukungnya. Tanpa otak, komputer tidak bisa berpikir dan tidak bisa menjalankan perintah apapun. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.